Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Heriwanto MPD CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal refleksi di mingguan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun metode yang saya gunakan adalah menggunakan 4F atau 4P. Fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Peristiwa 1 mulai dari diri. Mengamati bagaimana sistem di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung peserta didik menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Eksplorasi konsep. A. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. B. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. C. Keyakinan kelas. D. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. E. Restitusi 5 posisi kontrol, dan F. Restitusi segitiga restitusi. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut proses pelanggaran disiplin di sekolahnya. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisis secara sinkronus untuk selanjutnya kelompok lain saling menanggapi. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisis secara sinkronus untuk selanjutnya kelompok lain saling menanggapi. 4 adalah demonstrasi kontekstual. Dalam kegiatan ini, saya melakukan praktek restitusi dengan murid dengan mengangkat 2 kasus, yaitu kasus 1, adanya peserta didik yang mengata-ngatain orang tua sehingga timbul adanya adu mulut. Kasus 2 adalah adanya peserta didik main HP ketika KPM berlangsung. Salah satu anak menegur dengan baik-baik, ternyata anak tersebut tidak terima sehingga menimbulkan keributan. 5. Elaborasi pemahaman. Dalam kegiatan ini berdialog dengan tanya jawab dengan instruktur, yaitu Ibu Purnama Sari Palubi, secara sinkronus. Yang keenam adalah koneksi antar materi. Membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3, sehingga dapat memulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Perasaan. Saya merasa mendapat pencerahan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani kasus pada anak. Selama ini, saya lebih sering menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani kasus peserta didik. Ternyata setelah mempelajari modul ini, ada cara atau solusi yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan restitusi. Pembelajaran 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mempelajari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya, mempelajari makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta keterkaitan teori kontrol.
2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Mempelajari konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan pendekatan restitusi. Selain itu, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. 3. Keyakinan kelas. Menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan di dalam sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam sekolah atau kelas. Mempelajari proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik peserta didik maupun guru. Menganalisis dampak tindak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Dalam kegiatan ini, saya melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dilakukan selama ini dan dampaknya untuk peserta didik. Memahami dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal adalah posisi sebagai pemantau, agar dapat menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Mempelajari restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing peserta didik berdisiplin positif agar menjadi peserta didik yang merdeka. Menganalisis dan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin motif positif di lingkungannya. Penerapan. Rencana penerapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rencana implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. 2. Menyampaikan, menerapkan budaya positif di kelas. Yang ketiga adalah berbagi pemahaman dan pengalaman menerapkan konsep budaya positif dengan rekan sejawat. 4. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas. 5. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.